Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tema 2. Subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak paparkan dapat kalian pahami. Dan juga jangan lupa untuk selalu sarapan, dan juga yang tidak kalah penting, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas agar terhindar dari COVID-19. Siap? Berdoa dimulai. Sekian, langsung saja ya, kita mulai. Materinya yaitu tentang hak dan kewajiban. Memasuki tema 2 di kelas 4 ini yang berjudul Selalu Berhemat Energi akan dibelajarkan serangkaian materi. Salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu hak dan kewajiban lengkap disertai dengan contohnya. Jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Baik. Yang pertama ada pengertian dari hak. Ya. Apa itu hak? Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak. Hak itu melekat dalam diri setiap orang semenjak lahir. Hak yang paling hakiki adalah hak untuk hidup. Hak adalah segala sesuatu yang tidak bisa dirampas atau diganggu-gugat oleh orang lain dan sudah merupakan dan menjadi miliknya secara pribadi. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, dan perlindungan hukum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pengertian tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tapi tergantung juga situasinya. Berbeda dengan hak, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Oke, berikut Bapak contohkan hak seorang anak atau siswa ya. Yang pertama, hak seorang anak di rumah yaitu memperoleh kasih sayang dari orang tua, mendapatkan bimbingan dari orang tua, mendapatkan pendidikan dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan seterusnya. Kemudian ada hak seorang siswa di sekolah, yaitu memperoleh pendidikan dari guru, menggunakan fasilitas sekolah untuk penunjang belajarnya, memilih ekstrakurikuler sesuai minat dan kemampuan, dan seterusnya. Lalu ada juga hak seorang anak atau siswa di lingkungan masyarakat ya, sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah memperoleh perlindungan dari warga dan masyarakat setempat, memperoleh bimbingan dan arahan dalam setiap pergaulan, melaksanakan gotong royong sesuai kemampuan, dan seterusnya. Kemudian Bapak berikan contoh lagi kewajiban seorang anak baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat ya. Kewajiban seorang anak di rumah yaitu melaksanakan segala nasihat dari orang tua, menghormati dan menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya, membantu orang tua dan anggota keluarga lainnya, menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya, dan seterusnya.
Kemudian kewajiban seorang siswa di sekolah yaitu ikut menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan menghormati antar sesama siswa, menjaga tata tertib sekolah, mengikuti pelajaran di sekolah sampai selesai, dan seterusnya. Lalu ada juga kewajiban seorang anak sebagai warga masyarakat yaitu mematuhi segala aturan baik norma, adat yang berlaku di lingkungan setempat, menghormati segala bentuk perbedaan baik agama, ras, suku, dan budaya, menjaga kebersihan lingkungan dan ikut gotong royong dalam setiap kegiatan di masyarakat, dan seterusnya. Oke, kemudian sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Perlu anak-anak ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Selanjutnya akan Bapak paparkan hak dan kewajiban seorang sebagai warga negara ya. Yang pertama, hak warga negara yaitu berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku, dan seterusnya. Kemudian kewajiban warga negara yang pertama yaitu wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kemudian wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, tiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Oke, setelah tadi Bapak sampaikan sedikit tentang hak dan kewajiban, sekarang ada tugas ya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Apa yang sebaiknya dia lakukan ya? Ini yang pertama ada gambar orang sedang menggosok gigi ya. Tapi dia lupa mematikan wastafelnya sehingga airnya meluber kemana-mana. Kemudian gambar kedua ada tangan seseorang sedang mencuci piring ya. Kalian jawab sesuai gambar yang ada. Kemudian pertanyaan yang bawahnya, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Kalian buat tabelnya seperti ini ya di buku latihan kalian, lalu difotokan, kirim ke WhatsApp grup ya. Selamat mengerjakan. Oke, cukup sekian mungkin materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.